selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Warga Bukit Tinggi kembali temukan beras bermasalah. Pelaku curanmor dan penadah motor curian di Padang dibekuk tim Klewang Polresta Padang. Pengemudi ojek daring dicabuli 3 waria, hingga warga menuntut penyelidikan kasus korupsi dihentikan, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Warga Bukit Tinggi kembali dihebohkan dengan temuan beras bermasalah. Menurut warga, beras kemasan yang dibeli di pasar akhir-akhir ini tak sama dengan beras yang sebelumnya mereka konsumsi. Butet dan suaminya Efrizal, warga di Kelurahan Puhun Pintu Kabun ini, yang menuturkan temuannya itu. Beras jenis rendang putih yang mereka beli di pasar bawah Bukit Tinggi akhir bulan lalu, nasinya memiliki tekstur berbeda dari biasanya. Saat makan malam, suaminya tiba-tiba merasa mual dan nyaris muntah. Sedangkan istrinya merasakan panas pada bagian perut. Ibu rumah tangga ini mengaku nasi dimasaknya menggunakan alat penanak nasi dengan takaran air seperti biasa. Namun, nasinya tidak lengket di tangan saat dikepal. Kepalan nasi itu bahkan tidak pecah saat dilempar ke lantai ketika panas ataupun dingin. Jadi itulah dimakan dia sampai habis dia payah kok. Terus gagi-gagi kalau kan buka magic ini pun nggak tahu kan sambil nonton dia. Mungkin lah di apa di kepal-kepal dia payah kok. Adilan mungkin ke bawah baru dia bawa nih. Siapa mama? Bareh kok, nasi kok, kayak di TV, pas lo di TV. Menurut pedagang, beras yang dikeluhkan Butet dan suaminya, ia ambil dari Heller di daerah Rambatan Tanah Datar. Sudah hitungan tahun berlangganan, baru kali ini ada yang bermasalah. Ia sudah melaporkan hal ini ke Bulog dan dinas terkait untuk diselidiki. Sakit bari suaminya makan bari itu, makan bari itu bijinya tidak lengket jadi batara nasi. Setelah 2 kali buka, kamu ikut yang biasa kan? Dia gue ikut dibukanya, itu bari ini atau Megi yang salah tidak, Megi baru jadi ada kilo lah tak pakai, udah 15,5 gitu, kata tuh orang Bali. Sebelumnya, warga Bukit Tinggi juga dihebohkan dengan temuan beras yang diduga beras sintetis. Namun kebenarannya belum bisa dipastikan karena masih dalam pemeriksaan petugas berwenang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Nggak pecah. Seorang pria di pesisir selatan ditemukan warga meninggal dunia terbakar di ladangnya. Kejadian ini terjadi Selasa siang saat korban membersihkan ladang gambir miliknya di Bukit Timbulun, Kanagarian Siguntur Tua, Koto 11 Tarusan. Peristiwa berawal saat korban yang berusia 59 tahun pergi ke ladangnya sendirian untuk membersihkan lahan. Korban kemudian membakar semak-semak yang berada di lereng bukit yang telah dibersihkannya beberapa hari lalu. Setelah membakarnya, korban naik ke atas bukit. Beberapa menit kemudian, api mulai membesar dan membakar seluruh semak-semak yang telah dibersihkan. Api kemudian menjalar dan membakar sebagian besar lahannya seluas 1/4 hektar. Korban akhirnya terjebak dan terbakar. Api yang besar dan pekatnya asap terlihat oleh masyarakat dari jalan raya dengan jarak 500 meter.
Kemudian masyarakat mendatangi lokasi tersebut dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Membakar semak-semak yang telah dibersihkan beberapa hari sebelumnya, di mana semak-semak tersebut dalam keadaan kering, sudah berada dalam keadaan kering. Korban langsung naik ke atas tanpa disadari, api tadi membesar dan membakar seluruh ladangnya. Yang dari kejadian tersebut, korban yang juga selaku pemilik ladang yang datang sendirian membersihkan ladangnya tersebut meninggal dunia. Usai diidentifikasi, polisi menyerahkan korban kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang meluncurkan program bantuan beasiswa kepada murid SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, dan Madrasah Sanawiyah. Bantuan yang bersumber dari zakat warga Kota Padang itu dibagikan kepada lebih dari 2.000 pelajar sekota Padang. Peluncuran program beasiswa ini diselenggarakan di Masjid Nurul Iman Kota Padang dan dihadiri ratusan pelajar serta orang tua siswa. Beasiswa yang diberikan bersumber dari 70% zakat pegawai negeri Kota Padang. Sedangkan 30% lainnya merupakan zakat dari warga Kota Padang. Beasiswa ini bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah seperti pakaian, sepatu, tas, serta kebutuhan lainnya. Besaran yang diterima untuk murid SD sederajat sebesar Rp600.000. Sedangkan untuk pelajar SMP sederajat senilai Rp800.000. Perlengkapan sekolah, baju, dan tas. Amel, papanya kerja apa? Guru harian lepas Oh, buruh harian lepas. Amel tinggal di mana? di Jundul. Hah? Jundul. Mata air. Oh, gitu. Amel berapa orang saudara? 3. 3. Kalau mamanya kerja? Mama enggak. Oke. Amel sendiri kelas berapa? 4. Sampai hari ini sumber dana yang dihimpun di Basnas Kota Padang itu berasal sebagian besar itu dari ASN Pemko Kota Padang. Kemudian sekitar 30%-nya berasal dari warga kota yang bersifat zakat perorangan yang swasta. Untuk siswa-siswi kita yang duduk di bangku SD sederajat dan SMP sederajat Kota Padang. Dan ini jumlahnya 2.014 anak, ya, yang terdiri dari 1.700 lebih siswa-siswi yang duduk di bangku SMP sederajat dan SD sederajat dan 300 lebih kurang yang duduk di bangku SMP. Salah satu syarat yang mendapatkan beasiswa dari Basnas yakni anak yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Robiha melaporkan dari Padang. Pasca hilangnya siaran televisi analog di Pariaman, warga di Kota Tabui ini sudah bisa menikmati siaran televisi dengan kualitas gambar dan suara jernih. Hanya saja, belum semua yang beralih karena berbagai alasan. Salah satunya, warga harus membeli perangkat tambahan sebagai penangkap siaran televisi digital yang disebut set-top box atau STB. Selain itu, jumlah saluran yang diterima di daerah ini juga belum lengkap. Ada beberapa saluran televisi yang belum bisa diterima karena faktor jarak yang cukup jauh dari stasiun pemancar yang ada di Kota Padang. Tapi bagi pemirsa SCTV dan Indosiar, mereka telah menikmati saluran kesayangannya itu dengan kualitas gambar dan suara yang jernih. Kami sempat bingung mencari siaran. Jadi kami dengar ada keluaran terbaru STB. Jadi kami coba STB itu siaran digitalnya jernih, tapi siarannya belum lengkap. Senang nggak, Pak? Senang gitu, Pak. Menurut salah seorang teknisi televisi,
jangkauan siaran televisi digital bisa diterima dengan baik di seluruh kota Pariaman dan sebagian besar wilayah Padang Pariaman. Namun sebagian warga khawatir siaran televisi digital nantinya akan berbayar seperti televisi berlangganan. Tapi setelah ada STB, siarannya jernih dan seperti digital. Dan masyarakat belum memahami bahwa STB ini belum banyak digunakan. Karena setiap pembeli perangkat alat itu, orang beralih ke digital banyak meragukan. Digital dulu bilang gratis, sekarang berbayar. Perpindahan siaran analog ke digital merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran televisi dan memberikan informasi dan hiburan bagi segenap warga negara. Siaran televisi digital bisa dinikmati warga secara gratis, tanpa berbayar atau tanpa jaringan internet. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Salah dong. Ikut, stay book. Baik, kita udah ada jadi.